Kemudian yang kedua adalah pihak-pihak berkepentingan. Nah, ini sebagai contoh pihak berkepentingannya di perusahaan. Kebutuhannya, kita harus mengidentifikasi kebutuhannya apa, kemudian harapan yang dipunyai oleh si pihak yang berkepentingan itu apa aja, kemudian ada nggak risiko terkait dengan pihak-pihak berkepentingan ini yang diidentifikasi. Kemudian kita juga cek juga terkait dengan peluang atau ancamannya seperti apa, apakah ini ancaman atau peluang gitu. Ya pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa didetailkan Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan tadi, yang eksternal dan yang internal. Nah, kaitannya dengan dokumen ini sebenarnya ada di mana sih? Nah, boleh menggunakan satu dokumen khusus, jadi satu file khusus untuk isu, satu file khusus untuk pihak berkepentingan gitu, identifikasi pihak berkepentingan. Karena di ISO sebenarnya tidak mengharuskan bahwa dokumen A atau misalnya di sini terkait dengan isu itu harus di dokumen A, kemudian kepentingan harus di dokumen B atau harus digabung dan lain-lain. Itu tidak. Tapi memang eh, apa namanya bisa disesuaikan dengan yang enaknya seperti apa. Biasanya kalau misalnya biar nggak ribet lah satu-satu aja ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya mau digabung dalam satu dokumen ya itu nggak masalah juga. Seperti itu. Tambahan lain ini ada pertanyaan dari Pak Hermawan, biasanya perusahaan seperti apa yang mensertifikasi AS20.000? Menurut pengalaman saya, karena saat tahu saya kebanyakan yang 27. Iya, betul sih Pak. Kalau saat ini memang kebanyakan ISO 27.000. Karena kalau dilihat dari perkembangan nih, baik itu di apa namanya undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, peraturan-peraturan, itu memang banyaknya compliance-nya itu lebih ke bagaimana mengamankan informasi di perusahaan gitu. Banyak sekali. Kalau untuk ISO 20.000 terkait dengan pengelolaan layanan memang belum banyak gitu ya yang mensyaratkan. Tapi memang kalau misalnya di sini disampaikan untuk perusahaannya seperti apa, sebenarnya yang tadi itu Pak, eh, kalau misalnya ada suatu organisasi nih ingin ikut atau bekerja sama dengan organisasi yang lain gitu ya. Nah, tapi organisasi yang lain itu mensyaratkan bahwa kita harus 20.000 gitu. Nah, itu yang biasanya dikejar tuh gitu. Terus kalau misalnya memang perusahaannya atau dari top manajemennya menyampaikan bahwa kita harus memperbaiki citra terhadap penggunaan layanan IT nih. Jangan sampai citranya jelek banget gitu di pengguna atau di masyarakat kalau misalnya memang layanannya itu digunakan oleh masyarakat luas. Nah, maka salah satunya untuk mengecek itu adalah bagaimana meyakinkan itu dengan menggunakan ISO 20.000 begitu. Jadi memang latar belakangnya banyak, Pak. Tapi kebanyakan memang yang itu, yang kaitannya dengan compliance memang harus dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mungkin menjalankan bisnisnya. Kemudian juga kaitannya dengan adanya arahan dari top manajemen melihat bahwa ternyata pengelolaan IT kita itu kok jelek terus, udah diperbaiki kok jelek terus gitu. Nah, itu biasanya apa namanya? Inisiatif yang besarnya adalah ya udah sertifikasi aja deh, coba dicek sama eksternal gitu. Apakah sudah memenuhi atau belum gitu. Jadi lebih ke memberikan apa namanya kalau yang kedua terkait dengan stakeholder. Begitu Pak Iwan. Oke, sama-sama Pak. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah di klausul 4.2, 4.3 maaf, yaitu menentukan ruang lingkup sistem manajemen layanan. Di sini yang tadi saya sampaikan bahwa untuk sistem manajemen layanan yang akan disertifikasi itu harus ditentukan. Untuk parameternya tadi saya sudah sampaikan bahwa ada nama layanannya, nama organisasinya, kemudian lokasinya kalau perlu ditambahkan, dan customer-nya siapa. Nah, tentunya untuk ruang lingkup ini juga kita pastikan juga nih terkait dengan lingkup ini apakah isunya sudah dikelola dengan baik dan lain-lain. Itu juga bisa menjadi salah satu. Jadi untuk menyusun ruang lingkup, misalnya kita sebagai konsultan nih untuk menyampaikan ke customer itu customernya masih bingung nih sebenarnya ya seperti apa sih layanan yang perlu saya sertifikasi. Nah, biasanya kita bisa sarankan bahwa kalau inisiasi pertama itu kita sarankan untuk apa namanya proses yang kecil dulu. Kalau misalnya memang sama sekali
perusahaannya atau organisasinya belum menerapkan ITIL tadi, IT Service Management tadi, itu masih berantakan, masih awal. Nah, kalau misalnya memang ada concern-concern tertentu, misalnya kita bisa sampaikan juga kalau untuk lingkup sertifikasinya, misalnya yang banyak dikomplain oleh penggunanya, itu juga bisa gitu. Misal atau yang lain adalah aplikasi yang menjadi core di perusahaan itu juga bisa digunakan untuk mempertimbangkan dari sisi lingkup sistem untuk sertifikasinya, gitu sistem manajemennya. Nah, biasanya untuk lingkup ini kita masukkan di dalam dokumen ruang lingkup sistem manajemen layanan. Jadi ada satu dokumen tersendiri gitu. Tapi satu apa namanya saya sampaikan lagi bahwa untuk ruang lingkup ini juga tidak perlu atau tidak harus tidak diharuskan menggunakan satu dokumen tersendiri, tapi juga bisa digabung ke dokumen-dokumen yang lainnya gitu. Kemudian yang keempat atau ini subklausul terakhir dari klausul 4 yaitu sistem manajemen. Jadi kalau dari sisi persyaratannya adalah memastikan bahwa organisasi itu menetapkan, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan sistem manajemen. Nah, ini biasanya untuk pernyataan ini adanya di dalam kebijakan atau dalam komitmen manajemen. Jadi lebih ke memastikan bahwa poin ini ada nggak ya di dalam kebijakan dan sudah di apa namanya sosialisasikan begitu. Ini terkait dengan klausul 4. Kemudian selanjutnya ada klausul 5 kepemimpinan. Ini terdiri dari 3 subklausul. Yang pertama adalah kepemimpinan dan komitmen. Nah, kepemimpinan dan komitmen ini lebih ke kita harus memastikan nih bahwa top manajemen itu sudah memberikan pernyataan kepemimpinannya dan keterlibatannya juga dalam implementasi dan pengembangan sistem manajemen layanan di organisasi. Nah, ini salah satu yang penting dan mandatorik sekali terkait dengan komitmen dan kepemimpinan ini. Nah, kalau di ISO di sini, kalau misalnya kita lihat ada beberapa atau ini yang harus ada dan karena ini salah satu persyaratan yang tertera. Jadi memang harus ada. Sebentar saya besarkan dulu. Nah ini, jadi persyaratannya seperti ini bahwa manajemen puncak harus mendemonstrasikan kepemimpinan dan komitmen terhadap SML melalui yang pertama, yang A, itu memastikan bahwa kebijakan manajemen layanan, kemudian sasaran manajemen layanan, itu sudah ditetapkan serta sesuai dengan arahan strategi organisasi. Kemudian memastikan bahwa perencanaan sistem manajemen layanan dibuat, ditetapkan, diterapkan, dipelihara, untuk mendukung kebijakan manajemen layanan, kemudian juga pencapaian sasaran eh, manajemen layanan maupun persyaratan lainnya. Kemudian juga pastikan bahwa level otoritas yang tepat telah ditetapkan, kemudian juga memastikan bahwa hal yang dapat menjadi nilai bagi organisasi dan pelanggan telah ditetapkan, memastikan terdapat pengendalian atas para pihak yang terlibat dalam siklus, kemudian ada memastikan integrasi persyaratan, kemudian memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan ada, tersedia, kemudian mengkomunikasikan pentingnya manajemen layanan, kemudian keefektifan dan lain-lain, kemudian juga memastikan bahwa sistem manajemen layanan ini mencapai manfaat yang diinginkan, lalu mengarahkan dan mendukung orang atau ya, pihak-pihak yang berkepentingan ya untuk berkontribusi kepada efektivitas dari sisi sistem manajemen layanan dan layanannya, lalu mempromosikan peningkatan berkelanjutan dan yang terakhir adalah mendukung peran manajemen terkait dengan adanya penunjukan kepemimpinan mereka yang berlaku di area tanggung jawab mereka. Nah, ini adalah poin-poin yang harus ada. Dan biasanya kami sampaikan di sini kalau misalnya memang di dalam nanti proyek pendampingan biasanya ini dimasukkan ke dalam kebijakan gitu. Walaupun nanti ada satu biasanya piagam yang isinya adalah komitmen dari manajemen. Tapi mungkin bahasanya tidak seperti ini. Yang pasti adalah poin-poin ini harus ada di dalam kebijakan atau di dalam apa namanya komitmen dari manajemen. Begitu. Kalau kata-katanya mungkin bisa ada yang digabung, kemudian mungkin ada yang lebih diperjelas, itu juga nggak masalah. Seperti itu.